Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman pendengar selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kehidupan ini, hampir semua dari kita meyakini bahwa kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, atau yang biasa kita sebut makhluk gaib. Ada banyak sekali informasi tentang penyebutan dan jenis-jenis makhluk gaib itu sendiri. Berbeda tempat dan kepercayaan, berbeda pula nama dan jenis makhluk gaib. Begitu pula menurut masyarakat Sunda, khususnya Sunda Buhun atau Sunda kuno yang menganut kepercayaan wiwitan. Khasana Sunda kaya akan mitologi, termasuk diantaranya tentang bangsa-bangsa gaib yang dikenal oleh masyarakat Sunda, khususnya di daerah Jawa Barat. Episode kali ini, saya akan khusus membahas macam-macam bangsa gaib menurut Sunda kuno, di mana kalian mungkin ada yang baru mendengar namanya, ataupun sebagian sudah kalian dengar dari cerita kakek atau nenek kalian. Menurut kepercayaan Sunda Buhun, ada 9 bangsa gaib yang mereka kenal, yang mendiami 9 alam yang berbeda pula. Secara singkat adalah bangsa Bunian, Danghyang, bangsa Kamusa, bangsa Upari, bangsa Wiyati, bangsa Danawa, bangsa Bancala, bangsa Ririwa, dan bangsa Ipri. Nah, kalau penyebutan yang terakhir ini kayaknya tidak asing lagi untuk teman-teman yang hidup atau tinggal di daerah Jawa Barat ya. Ipri atau biasa kita sebut orang-orang dengan ngipri. Tapi apakah memang seperti itu? Jika kalian tertarik, jangan pindah saluran. Kita akan bahas itu satu persatu. Bangsa gaib pertama yang akan kita bahas adalah bangsa gaib yang biasa disebut bangsa Bunian. Mereka dikenal juga sebagai bangsa Halimun. Kediaman mereka tersembunyi di sebuah dimensi yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang diberkahi anugerah khusus. Makhluk-makhluk ini hidup dalam dimensi samar, begitu dekat dengan manusia, namun seolah-olah hanya bayangan yang melintas di sudut mata. Dalam legenda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, orang Bunian hidup damai di dunia yang tak tersentuh waktu, melakoni kehidupan yang serupa namun tak kasat mata bagi manusia. Kaum Bunian memilih tempat tinggal di lokasi-lokasi yang ditinggalkan oleh manusia, seperti hutan lebat, puncak-puncak gunung berselimut kabut, atau lembah yang selalu diselimuti misteri. Di sanalah mereka bernaung, mendirikan desa-desa indah yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang benar-benar murni. Sebuah legenda menceritakan bahwa jika kalian tersesat dalam kabut hutan dan menemukan tempat yang terlalu indah untuk dipercaya, mungkin kalian sedang berada di ambang dunia kaum Bunian. Hati-hatilah, karena satu langkah lagi kalian mungkin saja benar-benar terseret masuk. Meskipun keberadaan mereka jarang disadari oleh manusia, terkadang kaum Bunian dan manusia bertemu di batas dunia masing-masing. Mereka tidak pernah mengganggu manusia, namun dalam momen-momen tertentu mereka bisa saja menawarkan bantuan. Mungkin saja berupa petunjuk jalan keluar bagi pelancong yang tersesat. Namun bantuan itu tidak mudah diberikan karena adanya aturan yang sulit dilanggar. Kaum Bunian dilarang menyusup terlalu jauh ke dunia manusia. Terdapat pula kisah yang menggema dari masa lalu tentang manusia dan Bunian yang jatuh cinta. Orang Bunian memiliki kecantikan dan ketampanan yang memukau bagi manusia, sebuah daya tarik yang bagaikan daya pikat dari alam liar. Mereka bisa menawan hati manusia, namun cinta ini bagaikan pedang bermata dua. Manusia yang menikahi kaum Bunian harus menerima syarat-syarat yang berat, yaitu berupa larangan untuk mengungkapkan identitas pasangannya sebagai Bunian, atau konsekuensi tidak pernah bisa kembali lagi ke dunia manusia.
Ada kisah-kisah tentang manusia yang melintasi batas dan melihat langsung dunia bunian. Mereka menceritakan sebuah tempat yang melampaui keindahan dunia fana, seperti hutan hijau membentang tak berujung, dan langitnya seolah dipenuhi kilatan cahaya bintang yang jatuh ke bumi. Namun di dunia bunian, waktu mengalir dengan cara yang berbeda. Seorang manusia yang merasa berada di sana hanya sehari bisa kembali ke dunia nyata dan mendapati waktu sudah bergulir berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Bangsa bunian adalah penjaga keheningan, penghuni dunia yang penuh rahasia, namun hidup beriringan dengan manusia. Dalam kisah-kisah terdahulu, dunia bunian tetap menjadi sebuah bayangan yang memikat tentang sebuah negeri lain yang mungkin hanya bisa kita sentuh dalam mimpi, atau di batas-batas kabut ketika senja mulai turun. Beberapa sosok penghuni alam bunian atau bangsa bunian yang mungkin bisa disebutkan di sini, salah satunya adalah Balawisa, sosok kaum bunian yang berwujud ular sanca merah. Konon katanya, makhluk yang bernama Balawisaya ini hidup di daerah hutan sanca yang ada di Subang. Makhluk lain yang mungkin bisa disebutkan bernama Jayalaga, sang maung bodas, berwujud seekor harimau putih yang katanya menghuni hutan sancang yang berada di Garut. Kemudian satu lagi bernama Wanakapi, seekor suriliwelang alias kera yang berbulu belang. Konon katanya, kera berbulu belang ini hidup di Gunung Salak yang ada di daerah Bogor dan Sukabumi. Selanjutnya ada yang bernama Satawisa, berwujud seekor kelelawar berwarna abu-abu. Konon katanya dia hidup di Gunung Ciremai yang ada di daerah Kuningan dan Majalengka. Nah, setelah mengenal tentang bangsa gaib yang pertama, yaitu bangsa bunian, kita langsung menuju ke bangsa gaib jenis kedua, yang biasa disebut bangsa Upari. Bangsa Upari merupakan bangsa makhluk gaib yang berasal dari dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Mereka sering disebut sebagai bangsa peri yang sangat sukar ditemukan oleh manusia. Namun bagi mereka yang cukup beruntung untuk bertemu, kehadiran mereka adalah sesuatu yang tak terlupakan. Meskipun beberapa di antara mereka berjenis kelamin laki-laki, mayoritas bangsa Upari adalah perempuan yang memiliki pesona luar biasa. Setiap Upari, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki daya tarik yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bagi Upari yang berjenis laki-laki, mereka dipenuhi dengan ketampanan yang memikat, tampak sangat rupawan dengan aura keindahan yang memancarkan kekuatan dan ketenangan. Namun, Upari perempuan adalah sosok yang jauh lebih mempesona. Mereka terlihat seperti wanita muda yang sempurna dengan tubuh ramping dan elegan. Rambut mereka yang panjang dan berwarna hijau melambangkan kedekatan mereka dengan alam. Rambut ini seakan berkilau dengan cahaya alami yang berasal dari dalam diri mereka, seolah tumbuh dari semangat alam yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Yang paling menakjubkan dari bangsa Upari adalah sayap mereka. Setiap Upari perempuan memiliki 8 sayap indah di punggungnya. Sayap tersebut hampir mirip dengan sayap kecapung, namun lebih besar dan lebih rumit dalam struktur. Setiap helai sayap terlihat seperti kristal transparan yang memantulkan cahaya keemasan, menghasilkan kilauan yang mempesona saat mereka terbang. Ketika mereka mengepakkan sayapnya, terdengar bunyi lembut seperti desir angin yang menenangkan. Cahaya lembut yang terpancar dari sayap mereka bukan hanya mempesona, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menenangkan siapa saja yang merasakannya. Kulit para Upari memancarkan kilau alami dengan warna hijau daun muda yang lembut. Kulit mereka tidak hanya terlihat indah, tetapi juga menunjukkan kedekatan mereka dengan alam. Warna kulit mereka bagaikan cermin yang memantulkan kehidupan yang ada di sekitar mereka, dengan kilauan yang seolah berkilau dalam cahaya matahari atau rembulan. Keindahan mereka
adalah gambaran sempurna dari dunia alam yang murni dan tak ternoda. Mata Upari adalah salah satu ciri khas mereka yang paling mencolok. Mata mereka berwarna hijau zamrud yang cerah, dengan pancaran cahaya yang dapat berubah warna mengikuti emosi dan kekuatan magis mereka. Saat mereka merasa tenang, mata mereka bisa memancarkan cahaya yang menenangkan. Sementara saat mereka sedang marah atau memfokuskan kekuatan mereka, mata mereka bisa berkilau dengan intensitas yang luar biasa. Mata Upari memiliki kemampuan hipnotis yang dapat menarik perhatian siapa saja yang memandangnya, dan seringkali memancarkan aura kedamaian yang mengalir ke dalam hati mereka yang ada di sekitarnya. Kehidupan seorang Upari dalam suatu tempat memiliki dampak yang luar biasa. Seperti udara seakan terasa lebih segar dan tanaman di sekitar mereka tampak tumbuh lebih subur, seolah menerima berkat dari makhluk yang membawa energi kehidupan. Kehadiran mereka tidak hanya mempengaruhi alam, tetapi juga emosi dan suasana hati orang-orang yang berada di dekat mereka. Upari memiliki kemampuan untuk menenangkan mereka yang cemas, menyembuhkan mereka yang terluka, dan membawa kedamaian bagi mereka yang terperangkap dalam kekacauan. Mereka adalah makhluk yang begitu dekat dengan alam, dan kekuatan mereka mengalir begitu alami dari dunia yang mereka huni. Bangsa Upari adalah simbol kedamaian dan keharmonisan, makhluk gaib yang terhubung dengan setiap inci alam semesta, membawa ketenangan dan keindahan ke dalam dunia yang sering penuh dengan kekacauan. Baiklah, kita menuju ke bangsa gaib jenis ketiga. Mereka biasa disebut dengan bangsa Camusa. Bangsa Camusa adalah sebuah bangsa atau makhluk gaib yang perpaduan antara wujud manusia dengan fisik binatang buas, menciptakan sosok-sosok yang tampak luar biasa dan memukau. Mereka memiliki tubuh manusia dengan sentuhan unsur binatang yang sangat kental, membuat mereka tampak seperti makhluk dari dunia lain yang jauh dari imajinasi manusia biasa. Di dunia manusia, penduduk daerah Cikajang yang ada di Garut dahulu sering menyebut makhluk ini dengan sebutan leguk. Para Camusa laki-laki memiliki wajah yang seolah merupakan percampuran antara wajah manusia dengan serigala. Mata mereka tajam dan penuh energi, seolah dapat menembus segala halangan. Mulut dan gigi mereka yang sedikit lebih menonjol memberikan kesan buas, sedangkan telinga mereka menyerupai telinga serigala yang tajam, dapat mendengar dengan jernih setiap suara di sekitar mereka. Wajah mereka yang mirip manusia tetap memberikan kesan tangguh dan garang, sementara bentuk fisik tubuh mereka yang tegap dan berbulu di bagian dada dan perut semakin mempertegas kesan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Dengan dada bidang penuh bulu yang lebat, mereka kerap tampil tanpa pakaian, menunjukkan kekuatan fisik dan keberanian mereka yang tak terkekang. Sementara itu, Camusa perempuan memiliki wajah yang menyerupai campuran antara perempuan manusia dengan singa betina. Garis wajah mereka lebih tajam, penuh kewibawaan dan aura keberanian yang mengintimidasi siapapun yang berhadapan. Mata mereka lebih dalam dan penuh makna, seolah menyimpan kebijaksanaan dari pengalaman hidup yang panjang, meskipun ekspresi wajah mereka bisa terlihat tajam. Bangsa Camusa bukan hanya makhluk pemburu yang buas, mereka adalah pelindung, pemimpin dan penasihat. Dengan pengalaman hidup yang mendalam, mereka telah belajar untuk mengendalikan kekuatan luar biasa mereka dengan bijaksana. Pandangan mereka terhadap kehidupan sangat terhubung dengan keseimbangan alam, menjadikan mereka tidak hanya makhluk yang ditakuti, tetapi juga sosok yang dihormati dan dicari nasihatnya oleh mereka yang membutuhkan petunjuk. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, selalu siap memberi perlindungan dan memberikan nasihat pada mereka yang mencari arah dalam kehidupan. Bangsa Camusa sendiri dibagi menjadi dua,
Yang pertama merupakan Kamusa Puntawiwaha. Mereka merupakan bangsa Kamusa bangsawan. Sementara Kamusa Jagabaya adalah Kamusa yang merupakan petarung. Bangsa gaib yang keempat disebut bangsa Wiyati. Bangsa Wiyati adalah bangsa makhluk gaib berwujud burung-burung sakral yang memancarkan aura agung sekaligus misterius. Mereka bukan burung biasa, melainkan entitas dari alam gaib yang menjelma dalam bentuk raja wali, gagak, burung hantu, ataupun merpati. Walaupun wujud mereka berbentuk burung, kehadiran mereka sangatlah mistis, dengan bentuk yang tidak lazim dan daya tarik gaib yang sulit dijelaskan. Setiap anggota bangsa Wiyati memiliki ciri fisik unik yang menggambarkan kekuatan serta identitas sakral mereka. Bangsa Wiyati hidup di alam gaib atas yang tersembunyi dari pandangan manusia, sebuah dunia yang dikenal sebagai Jomantara. Di Jomantara, alam bercahaya dengan nuansa mistis yang tak terlihat oleh manusia biasa. Mereka memiliki kode etik dan sumpah suci untuk melindungi keselarasan alam, tidak akan melanggar batas-batas gaib yang telah ditetapkan sejak zaman peralihan kekuasaan di bumi. Walau hidup dalam dunia gaib, bangsa Wiyati tak pernah berhenti mengamati dunia manusia. Setiap kali manusia merusak alam yang mereka cintai, bangsa Wiyati merasakan kegelisahan yang mendalam. Terjadi konflik dalam hati mereka, keinginan untuk selalu mengingatkan manusia bahwa mereka memiliki tugas sebagai sang pemelihara bumi. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan untuk memasuki dunia manusia guna menjaga keseimbangan bumi dan keselarasan antar dimensi. Mereka hadir sebagai pelindung alam dalam senyap. Bangsa gaib selanjutnya biasa disebut dengan bangsa Ririwa. Bangsa Ririwa adalah makhluk gaib dimensi bawah yang lebih dikenal dengan istilah siluman. Mereka memiliki kemampuan mancala putra mancala putri, mampu merubah wujud menjadi bentuk-bentuk makhluk lain, termasuk sosok manusia, baik yang masih hidup maupun manusia yang sudah meninggal. Ririwa sejatinya tidak pernah menunjukkan wujud asli mereka, karena tubuh mereka hanyalah berupa energi samar yang kelam, seperti bayangan-bayangan yang hidup. Namun, begitu mereka memilih target yang ingin ditirunya, Ririwa mampu berubah hampir nyaris seketika. Dan mereka tidak hanya mampu meniru rupa, tetapi juga gerak tubuh, suara yang persis sama, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan yang hanya diketahui oleh orang terdekat. Dalam beberapa kisah, mereka menggunakan wujud palsu itu untuk memanipulasi, menghancurkan hubungan, atau bahkan menebarkan teror. Ada satu ciri yang selalu menjadi tanda kehadiran Ririwa, yaitu bayangan mereka tidak pernah mengikuti hukum dunia nyata. Bayangan mereka selalu bergerak ke arah yang salah, berdiri di tempat yang tidak sesuai dengan sumber cahaya, atau terkadang tidak memiliki bayangan sama sekali. Mereka yang cukup jeli untuk memperhatikan detail ini mungkin dapat menyelamatkan diri sebelum teror Ririwa terjadi. Di tempat-tempat tertentu, seperti contohnya di hutan atau gunung, Ririwa bisa mewujudkan suara tangisan seorang anak kecil, seolah sedang tersesat, panggilan putus asa seseorang yang meminta pertolongan, atau bahkan suara lembut seorang gadis cantik yang menyanyikan lagu penuh keindahan. Namun semua itu hanyalah jerat yang digunakan Ririwa untuk menjebak mangsanya. Selanjutnya, kita menuju makhluk gaib jenis ke-6, biasa disebut dengan bangsa Ipri. Bangsa Ipri adalah makhluk gaib dari golongan jin yang memiliki kasta atau derajat yang tinggi dibandingkan jenis jin lainnya. Ipri memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan sosok jin yang lain. Matanya bersinar merah bak memancarkan bara api.
Yang membuat bangsa Ipri memiliki kedudukan yang tinggi adalah kemampuan berpikir dan kecerdasan di atas rata-rata dibanding jin-jin lainnya yang tidak memiliki akal. Sekalipun begitu, kecerdasan yang dimiliki Ipri lebih dominan bersifat muslihat dan tipu daya, buah dari hakikat entitas mereka yang jahat dan culas. Bukan hanya derajatnya yang lebih tinggi, Ipri juga memiliki kemampuan esoteris yang lebih tinggi dibandingkan bangsa jin yang lain. Ipri bukan hanya memiliki kemampuan untuk menggerakkan benda-benda di alam fisik, namun juga mampu membuat benda-benda tersebut berteleportasi menempuh jarak yang sangat jauh, sebagaimana moyang Ipri mengklaim mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dari kerajaan Saba di Yaman ke kerajaan Nabi Sulaiman di Yerusalem, Palestina, yang berjarak sekitar 2000 km hanya dengan ukuran waktu dan kecepatan seseorang yang berdiri dari duduknya. Pada bangsa Ipri terdapat jenis Ipri penyihir yang dalam Khasanah Sunda Buhun dikenal dengan nama Ipri Paneluh. Ipri Paneluh biasa dimintai bantuannya oleh orang-orang jahat yang sesat untuk mencelakai seseorang dalam bentuk guna-guna atau santet. Dalam proses guna-guna tersebut, Ipri Paneluh akan melakukan dematerialisasi dan rematerialisasi benda. Benda-benda fisik yang tajam seperti paku, silet, pecahan kaca, dan benda-benda berbahaya lainnya diubah menjadi bentuk energi dalam proses molekularisasi, yaitu sebuah proses manipulasi atau rekayasa struktur material pada tingkat molekul. Saat benda-benda tajam tersebut sudah bersifat energi, maka energi tersebut akan dimasukkan ke dalam tubuh si korban melalui jalur pori-pori. Saat sudah berada di dalam, maka Ipri Paneluh akan melakukan rematerialisasi agar benda-benda tajam itu menjelma kembali menjadi benda fisik. Selanjutnya, bangsa gaib yang disebut Danawa. Di dekat dimensi berkasan ada sebuah dimensi bernama Guriang. Penghuni dimensi ini dikenal sebagai bangsa Danawa, makhluk-makhluk astral berukuran raksasa. Wujud mereka hampir menyerupai binatang-binatang purba yang mistis, perpaduan antara kekuatan dan kebuasan. Ada yang berwujud layaknya gorila besar, tingginya bisa mencapai sekitar 7 meter, dengan tubuh yang diselimuti bulu hitam pekat yang terasa seperti duri jika disentuh. Ada juga yang berwujud monster air. Ia memiliki tubuh yang bersisik keras seperti baja, dengan permukaan yang berlendir. Sosoknya menjulang 5 hingga 6 meter, dengan rahang besar yang penuh dengan gigi tajam. Ada juga yang menyerupai banteng besar namun bersisik. Makhluk raksasa dengan tubuh seperti banteng tetapi dilapisi sisik tebal berkilau seperti obsidian. Tidak banyak literatur yang membahas bangsa ini. Namun ada sebuah pengetahuan kuno yang berpendapat bahwa bangsa Danawa adalah makhluk generasi pertama atau moyang dari bangsa reptilian yang hingga kini masih menghuni dunia manusia di bawah tanah. Dan pengetahuan kuno itu menyebutkan pada saat dunia manusia akan mengalami hari akhir, bangsa reptilian akan muncul ke muka bumi dan menebarkan kerusakan, kehancuran, dan pembantaian besar terhadap manusia. Bangsa gaib terakhir yang dikenal oleh masyarakat Sunda Buhun bernama bangsa Bancala. Bangsa Bancala adalah mimpi buruk yang hidup, perpaduan antara manusia yang telah mati dan kegelapan yang merasuki tubuh mereka. Wujud mereka mengerikan. Sebagian tubuh mereka sudah lapuk menjadi tulang, sementara daging yang tersisa tampak membusuk, mengeluarkan aroma kematian yang menusuk hidung. Mata mereka berlubang, namun dari dalam rongganya memancar cahaya suram yang penuh dendam. Bangsa Bancala muncul dari kematian tragis, sebuah kutukan atau berupa korban ritual hitam. Mereka dikenal sebagai makhluk yang haus darah, selalu mencari mangsa untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang. Suara mereka seperti jeritan kesakitan yang panjang, membuat siapapun yang mendengarnya
merasakan ketakutan mendalam. Ketika berjalan, tubuh mereka bergerak tak wajar, seperti diatur oleh tali yang tak kasat mata. Jenis-jenis bangsa gaib yang dikenal oleh masyarakat Sunda kuno ini hanyalah salah satu bagian dari sudut pandang dunia yang misterius. Kita manusia tak pernah tahu persis rahasia yang terkandung di dalamnya, karena semua pengetahuan dan kebenaran hanya ada pada Tuhan semata. Pengetahuan ini hanya sebatas untuk menambah wawasan tentang sudut pandang masyarakat Sunda kuno terhadap makhluk gaib, bukan untuk membenturkannya dengan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Semoga kalian menikmati informasi ini. Saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.